بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sekarang beliau mulai memasuki tentang pembahasan yang berikutnya, itu dalil tentang salat, az-zakah. Itu bagian dari arkanul Islam. Dan di sini kita tidak berpanjang lebar di dalam membahasnya, nanti kalian bisa mempelajarinya di dalam kitabul fiqih terkait tentang salat, zakat, saum, wal hajj. Nah, beliau mengatakan adapun dalil as-salah, az-zakah dan tafsirut tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, serta mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu merupakan agama yang kokoh. Nah, pembahasan ini membahas tentang syahadatu, atau membahas tentang as-salah was zakah min arkanil Islam, termasuk dari rukun-rukun Islam, dan dalilnya telah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala sebagaimana di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan sedikit diterangkan oleh para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat wa yuqimus salata dengan disebutkan kalimat iqamatus shalah. Allah tidak sebutkan dengan kalimat wa yaf'alunas shalah. Allah tidak menyebutkan dengan kalimat wa yaf'alu as-shalah. Tidak. Ya. Yeah. Kenapa? Karena kalimat wa yuqimus shalah itu maknanya itu lebih mendalam. Ya. Yeah. Wa yuqimus shalah maknanya adalah menegakkan salat dengan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, baik secara zahir maupun batin. Ini makna wa yuqimus shalah. Kalau disebut dengan kalimat wa yaf'alunas shalah, ini artinya apa? Mereka menegakkan, melakukan salat. Namun makna wa yuqimus shalah itu lebih dalam maknanya. Itu menegakkan salat dengan cara apa? Menunaikan rukun-rukunnya, wajibnya, kewajiban-kewajibannya
dan sunnah-sunnahnya sebagaimana datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Zahir maupun batin. Iya. Dan salat yang dimaksud di sini adalah as-salawatul khams, salat 5 waktu. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat 5 waktu. Dan yang berikutnya wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Zakat di sini kata para ulama itu mencakup sekian perkara. Seperti zakat harta atau emas dan perak. Ya. Atau zakat perniagaan atau zakat dari hewan ternak dan sebagainya. Dan nanti akan ada ketentuan-ketentuan tentang zakat tersebut dan antum akan pelajari nanti di dalam kitab Al-Fiqh. Iya. Faqala, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa dalilus siyami, dan dalil bahwasanya puasa itu bagian dari arkanul Islam adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Saum yang dimaksud di sini saum apa namanya? Saum syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini adalah kewajiban, termasuk dari rukun-rukun al-Islam. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun pengertian apa itu saum, insyaallah nanti akan antum pelajari di dalam babnya. Faqala wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dan dalil haji adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait, untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas manusia. Hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalan. Kemampuan di sini mencakup apa? Kemampuan dari harta yang dia miliki, kemampuan dari tenaga, fisik dan sebagainya. Ya. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, dan barang siapa kufur, فَإِنَّ اللَّهَ, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ghaniyun, Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, Allah tidak butuh, 'anil alamin, terhadap alam semesta ini. Ini semuanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah berkaitan tentang arkan al-Islam. Dan sebagaimana yang saya sebutkan, detailnya nanti antum akan pelajari di dalam kutubul fiqih. Baik, dengan ini selesai kita dari al-martabatul ula min maratib ad-din. Selesai kita tingkatan yang pertama dari tingkatan agama. Insyaallah kita berpindah kepada yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-martabatu tsaniyah.
tingkatan yang kedua dari tingkatan agama adalah al-iman, yaitu keimanan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, dan keimanan itu ada 73 cabang. Bid'un itu adalah kalimat yang digunakan oleh orang Arab yang menunjukkan bilangan 3 sampai 9. Itu bid'ah. Jadi kalau kita katakan bid'un wa sab'una syu'bah, itu boleh diartikan 93, 94 sampai 9, ya 73 sampai 79. Iya. Bisa difahami ya? Bid'ah itu adalah bilangan 3 sampai 9. Itu bid'ah namanya. Jadi kalau 13 sampai 19 orang Arab mengatakan apa? Bid'ah asyar. Iya, mereka menggunakan kalimat bid'ah asyara. Itu bid'ah asyar itu bisa 13, 14, 15 sampai 19. Kalau mereka ingin mengatakan 23 sampai 29, apa kata mereka? Bid'un wa asyrun. Ya, bisa difahami ya? Kalau mereka ingin mengatakan 33 sampai 39, berapa? Bid'un wa thalathun. Demikian. Ini adalah kalimat ataupun istilah yang digunakan oleh orang Arab. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi diantaranya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imathatul adha 'anit tariq, memindahkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu bagian dari keimanan. Baik ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita hari ini berkaitan tentang al-martabatu tsaniyah, yaitu keimanan. Baik. Pembahasan tentang keimanan, insyaallah kita akan bahas ke dalam beberapa poin pembahasan untuk memudahkan kita di dalam memahaminya. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah ta'riful iman. Ya, ta'rif al-iman. Baik, perhatikan ya ikhwah. Ta'riful iman. Definisi keimanan. Al-imanu lughatan, al-iman secara bahasa artinya adalah al-iqrar. Menetapkan. Menetapkan dengan menerima sepenuhnya. Itu al-iman. Al-iqrar, penetapan dengan menerima. Sebagian para ulama ada yang mengatakan al-iman itu adalah at-tasdiq. Iya. At-tasdiq, membenarkan. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa kalimat al-iqrar ini maknanya lebih tinggi dibandingkan at-tasdiq. Faham ya? Saya ulangi. Baik, kita mengatakan bahwa definisi keimanan secara bahasa apa? Al-iqrar, menetapkan.
Penetapan bagaimana? Menetapkan dengan menerima sepenuhnya. Itu makna al-iman. Bisa difahami? Faham tidak? Iya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa al-iman itu adalah at-tasdiqul jazim. Adalah membenarkan dengan pasti. Membenarkan dengan pasti. Nah, ini tadi yang kita sebutkan bahwasanya kalimat al-iqrar ini lebih tinggi dibandingkan makna apa? At-tasdiq. Kenapa? Karena al-iqrar adalah penetapan disertai dengan penerimaan. Kalau at-tasdiq, ya, bisa saja dia membenarkan namun dia tidak menerimanya. Faham tidak maksudnya? Faham ya? Ya. Jadi kata para ulama, al-iman itu adalah al-iqrar. Menetapkan dengan penerimaan. Faham tidak? Hah? Faham? Saya ulangi. Baik. Kalau saya sebutkan dua makna. Sebagian para ulama mengatakan makna al-iqrar, sebagian lagi mengatakan apa? At-tasdiq. Iya. Al-imanu lughatan, pengertian iman secara bahasa adalah al-iqrar. Menetapkan. Menetapkan bagaimana? Menetapkan dengan penuh penerimaan. Ini makna keimanan. Jadi kalau ditanya iman itu apa? Iman itu secara bahasa adalah kita menetapkan dan menerima. Paham? Iya. Yeah. Sebagian para ulama yang lainnya, mereka mendefinisikan iman secara bahasa apa? At-tasdiq. Membenarkan. Jadi kalau ditanya iman itu apa? Iman itu adalah secara bahasa membenarkan. Ya. Yeah. Nah dari dua makna ini, mana yang lebih kokoh? Al-iqrar. Karena al-iqrar itu menetapkan, membenarkan, disertai dengan penerimaan. Dia terima. Dia benarkan, dia terima. Dia tetapkan, dia terima. Sedangkan at-tasdiq ini belum tentu apa? Ia menerimanya. Faham ya? Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, al-iman itu memiliki dua makna. Al-iman memiliki dua makna. Secara istilah al-iman itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini keimanan. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, dan meyakini di dalam hati,
wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ah, iman itu bisa naik dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, dan bisa turun dengan maksiat. Itu keimanan. Bisa difahami? Saya ulangi. Iman itu adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb, dan meyakini di dalam hati. Wa amalun bil jawarih, serta mengamalkan dengan anggota badan. Iman bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun dengan maasi. Bisa difahami ya? Iman dengan ucapan saja tidak cukup, tanpa disertai al-lisan wa i'tiqadun bil qalb, tidak cukup. Atau mengucapkan dengan, atau meyakini di dalam hati, sedangkan ia tidak mengucapkan dengan lisan dan tidak mengamalkan dengan anggota badan, itu tidak cukup. Melihat paman Rasul Abu Talib, yakin dia agama Muhammad itu, namun dia enggak ucapkan la ilaha illallah dengan lisan dan tidak mengamalkan dengan anggota badannya, sehingga tidak memasukkan ia ke dalam Islam. Bisa difahami? Nah, ini makna iman yang pertama, dan ini yang dikatakan dengan makna al-am, makna keimanan secara umum. Baik. Yang kedua adalah al-iman alladhi bima'na al-khas, makna yang khusus. Baik. Disebutkan oleh para ulama, iman secara khusus adalah al-amalul batin, amalan-amalan batin, atau dengan istilah yang lain, keyakinan di dalam hati. Ya. Ma'a al-amal zahir, yang disertai dengan perbuatan jawarih, perbuatan yang zahir, alladhi yusaddiq, yang membenarkan al-amal al-batin, yang membenarkan keyakinan di dalam jiwanya. Saya difahami? Saya ulangi ya. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, yang harus disertai dengan perbuatan anggota badan, di mana perbuatan anggota badan ini yang menunjukkan kebenaran iman ia di dalam hati. Faham tidak? Hah? Apa istilah yang lain? Istilah yang lain apa? Hah? Apa itu? Arkan al-iman. Ataupun yang lebih dikenal dengan kalimat rukun-rukun iman. Makanya Rasul SAW ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan, terangkan kepadaku apa itu iman. Apa kata Rasul? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan apa? Rukun-rukun al-iman. Sehingga diterangkan oleh para ulama, arkanul iman atau makna iman secara khusus adalah apa? Adalah rukun-rukun iman itu sendiri. Atau gampangnya itu kebalikan dari
al-Islam. Kalau Islam itu apa? Amalan zahir kan? Islam itu adalah amalan-amalan zahir yang disertai dengan keyakinan di dalam jiwa. Sedangkan al-iman kebalikan darinya. Keyakinan di dalam hati yang harus disertai dengan apa? Amalan zahir. Kebalikan dari al-Islam. Baik, sampai di sini bisa difahami? Faham ya? Nah, kalau faham kita akhiri dan besok insyaAllah kita mulai masuk ke dalam penjelasan arkan al-iman. Atau besok kita masuk poin yang kedua. Kalau ini poin yang pertama ta'riful iman, besok kita masuk poin syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan dan penjelasan tentang rukun-rukun al-iman. Wallahu alam bissawab. Jangan lupa murajaah. Dan tadi dihafal sampai terakhir yang kita baca tadi. Sampai terakhir yang kita baca, dihafal. Nah, fahimta ya Ihsan? Faham ya? Nah, gak banyak itu. Naktafi bihadha, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.